Halo teman-teman, saya Lila. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, mungkin banyak dari teman-teman tenaga pendidik yang kesulitan mengadakan ujian daring. Kecanggihan teknologi, selain memudahkan proses pembelajaran daring, juga tentu memudahkan peserta didik dalam mengerjakan ujian, sehingga rawan terjadi kerjasama maupun kecurangan lain dan hasil ujiannya cenderung tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, bagaimana sih caranya agar penyelenggaraan ujian daring dapat lebih berintegritas dan tentu tanpa menggunakan aplikasi yang terlalu berat dan mahal? Berikut akan saya sampaikan bagaimana mengoptimalkan Google Form beserta fitur pengaya atau add-on atau proktor dalam menyelenggarakan ujian daring. Dengan bantuan pengaya ini, maka ujian akan otomatis diawasi oleh sistem melalui tangkapan kamera, rekaman suara, dan histori tab switching. Penggunaan aplikasi ini akan menyerupai ujian berbasis komputer daring atau UBKD yang sering diselenggarakan oleh Kemendikbud. Jadi, pertama-tama, teman-teman siapkan soal ujian pada Google Form. Jangan lupa untuk langsung diberikan poin pada setiap soal, agar nanti saat peserta didik telah menyelesaikan ujian, hasil skor yang diperoleh dapat langsung terlihat. Nah, sebagai contoh, di sini saya menggunakan ujian mata kuliah perundang-undangan LLAJ dengan 5 jenis soal. Jika semua benar, maka nanti total poinnya adalah 100. Kemudian, pilih lainnya pada bagian 3 titik ini. Pilih add-on atau penganya. Kemudian akan muncul tampilan Google Workspace Marketplace seperti ini. Pada kolom telusuri apps, ketikkan Proktor dan dipilih add-on timer plus Proktor ini. Oke, lalu kita install add-on tersebut. Pilih lanjutkan. Nah, ini pilihlah akun mana yang digunakan saat membuat soal pada Google Form. Kita pilih ini. Kemudian izinkan atau allow. Oke, jika muncul tampilan successful installation seperti ini, maka add-on timer plus Proktor telah berhasil terinstall. Kemudian pilih OK. Ini merupakan tutorial penggunaan add-on timer plus Proktor dalam bahasa Inggris, jadi kita lewatkan saja ya. Tutup, selesai. Setelah berhasil menginstal add-on timer plus Proktor, maka akan muncul pilihan add-on atau pengaya ini. Lalu pilih add-on timer plus Proktor ini. Nah, jika muncul tampilan bantuan atau help seperti ini, maka halaman ini harus di-refresh. Teman-teman bisa menekan tombol F5 atau CTRL-R pada keyboard atau klik tanda panah melingkar ini. Oke, setelah merefresh, kembali pilih add-on, lalu auto Proktor, hingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih setting. Kita tunggu sebentar hingga muncul tampilan setting seperti ini. Add-on timer plus Proktor ini dibatasi untuk 25 orang per bulan. Jadi jika teman-teman memiliki peserta didik lebih dari 25 orang, teman-teman bisa pilih berlangganan dengan mengeluarkan sejumlah biaya. Untuk besaran biayanya, teman-teman bisa searching sendiri ya.
Lalu centang enable timer untuk mengaktifkan hitungan mundur pada soal nanti, dan enable proctor untuk mengaktifkan pengawas otomatis. Pada bagian maximum of attempts dapat diisi jumlah maksimum peserta didik yang akan mengerjakan ujian. Namun harus dipastikan bahwa peserta didik nanti mengakses soal ujian dengan menggunakan email pribadi. Jika bagian ini tidak diisi, maka pengaturannya dapat dilakukan pada setelan umum. Oke, kita langsung saja ini dicentang kumpulkan email dan batasi ke 1 jawaban. Oke, agar lebih aman, kita batasinya pada setting add-on saja. Jadi, kita batalkan kedua pilihan ini. Sebagai contoh, anggap saja jumlah peserta didik nanti itu jumlahnya 24 orang. Apabila sebelumnya teman-teman sudah memiliki Google Classroom, maka di sini akan muncul pilihan kelasnya dan teman-teman dapat memilih salah satu kelas yang akan dilaksanakan ujian. Jadi soal nanti akan langsung terkirim ke kelas tersebut. Tapi sebagai latihan, kita coba tanpa Classroom dulu ya. Oke, untuk mengatur waktu, teman-teman bisa pilih timer. Pada bagian duration, diisi berapa menit lama waktu pengerjaan ujian. Kita anggap saja waktunya 1 jam atau 60 menit. Lalu pada start date diisi batas tanggal awal pelaksanaan ujian. Dan karena nanti akan langsung kita coba, kita isi tanggal hari ini. Oke. Kemudian start time merupakan batas waktu awal soal ujian dapat diakses. Kita isi saja jam sekarang ya. Jam 8.30. Kemudian untuk end date diisi tanggal akhir pengerjaan ujian. Kita isi tanggal hari ini juga ya. Kemudian pada bagian end time, karena tadi diatur durasinya sejam, maka kita isi timenya 1 jam dari sekarang, yakni jam 9.30. Dan terakhir, centang auto close test. Artinya, nanti ketika waktu pengerjaan sudah habis, maka aplikasi ini akan otomatis keluar. Namun, ujian yang telah dikerjakan akan tetap terekam dan tersimpan atau tersubmit otomatis. Setelah selesai melakukan pengaturan timer, teman-teman jangan lupa memilih update setting. Kemudian oke, karena jika tidak diupdate setting, maka pengaturan tadi tidak akan tersimpan. Nah, sekarang untuk pengaturan pengawas otomatis, teman-teman pilih proctor. Kemudian pada bagian tracking, teman-teman bisa centang semua ya. Tab switching, kamera, mikrofon, kemudian foto set random. Tab switching artinya proctor akan mendeteksi tab apa saja yang dibuka peserta didik selama mengerjakan ujian. Kemudian kamera, artinya selama kamera aktif, maka kegiatan peserta didik di depan kamera akan tertangkap kamera. Dan mikrofon fungsinya untuk mendeteksi noise atau suara-suara di sekitar peserta didik selama mengerjakan ujian. Terakhir, foto at random, artinya nanti sistem akan secara otomatis mengambil beberapa foto peserta didik secara acak. Hasil foto ini dapat dilihat setelah ujian diselesaikan oleh peserta didik. Kemudian, pada bagian communication, apabila kita mau berkomunikasi dengan peserta didik selama ujian berlangsung, maka dapat dipilih user during the test. Tetapi jika hanya ingin komunikasi setelah ujian selesai, maka pilih me after the test. Atau jika ingin keduanya, teman-teman bisa mencentang kedua pilihan ini. Sebagai contoh, kita hanya memilih me after the test saja ya. Nah, jangan lupa setelah setting proctor, teman-teman pilih update setting. Kemudian oke. Nah, setelah selesai mengatur timer dan proctor, maka aplikasi Google Form plus Auto Proctor yang serupa dengan UPKD ini siap digunakan. Selanjutnya, untuk link yang diberikan kepada peserta didik, teman-teman jangan menggunakan link biasa pada bagian kirim ini. Agar Auto Proctor dapat berfungsi, maka teman-teman pilih link pada setting, main add-on, kemudian langsung pilih copy link ini ya. Nah, sekarang mari kita coba bagaimana tampilan ujian ini pada peserta didik. Pertama, kita pilih New Tab, kemudian paste link yang kita copy tadi. Jadi nanti kurang lebih tampilan ujian di peserta didik akan seperti ini.
Ini adalah tutorial ujian dengan bahasa Inggris, tapi kita abaikan saja ya. Kita pilih Got It. Tampilannya kan seperti ini. Kita tunggu sebentar sampai one stop sharing screen dapat dipilih. Nah, sekarang kita pilih ini. Jika sudah muncul titik merah seperti ini, maka artinya autoproctor sudah aktif. Kamera dan mikrofon sudah otomatis dapat mengawasi ujian. Jika muncul choose what to share seperti ini, maka pilih entry screen. Kemudian kita pilih share. Oke, kita pilih share. Kita tunggu sampai loadingnya full ya. Ini di bawah artinya kita sudah melakukan sharing screen. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilan ujian di peserta didik nanti. Pada bagian pojok kanan atas itu sudah terdapat timer, yakni berupa hitungan mundur, hitungan waktu mundur ya. Waktunya tadi kita atur 60 menit. Jadi sekarang kita langsung saja coba untuk menjawab. Kita jawab sembarang saja ya. Terlebih dahulu kita isi data diri dulu, nama lengkap, kemudian nomor taruna atau nomor peserta didik, kemudian kelas, kita isi sembarang saja, dan berikut kita mengerjakan soal sembarang. Kita pilih ini aja, kita pilih ini, kita pilih ini, pilih ini, kemudian pilih ini, dan terakhir kita kirim. Oke, karena tadi sudah kita setting di awal, maka peserta didik dapat melihat total skor poinnya dan soal mana saja yang benar. Nah, karena ini tidak sengaja terjadi tab switching, maka tab ini nanti akan terdeteksi oleh proktor. Kita lihat nanti saja ya bagaimana hasilnya. Selanjutnya, kita kembali ke soal ujian di awal. Jadi karena ini waktu selesai ujiannya mendahului, jadi waktunya tersisa banyak dan tidak bisa otomatis close. Sehingga teman-teman harus mengingatkan kepada peserta didik agar klik after submitting test. Klik after submitting test. Jika ini tidak dipilih, maka hasil jawaban dan hasil pengawasan autoproctor tidak bisa direkam atau tidak terekam hasilnya. Oke, kita pilih klik after submitting test. Kita tunggu sebentar, lalu pilih yes, have finished submitting. Maka muncul tampilan test completed seperti ini dan semua hasil pengawasan autoproctor sudah terekam dan sudah dapat diakses. Nah, sekarang bagaimana sih caranya melihat hasil pengawasan si autoproctor ini? Jadi teman-teman nanti bisa melihat hasil pengawasan autoproctor dengan kembali ke tampilan admin Google, kemudian ke tampilan Google Form pertama ya, kemudian pilih add-on, autoproctor, dan pilih result. Selanjutnya tunggu sebentar hingga muncul tampilan seperti ini. Teman-teman pilih remaining dan muncul tab baru yang berisikan promosi seperti ini ya. Jadi teman-teman sementara abaikan saja ini, kemudian pilih di bagian pojok kanan atas ini. Jika sebelumnya teman-teman belum login, maka nanti akan muncul tampilan untuk login terlebih dahulu. Nanti pastikan teman-teman memilih akun Google yang digunakan saat membuat soal ujian ya. Kita pilih, jika sudah login, pilih homepage. Kemudian akan tampil muncul seperti ini dan pilih view. Nah, di sini akan terlihat hasil pengerjaan ujian oleh peserta didik. Di sini terlihat email dan nama, serta tanggal dan waktu pengerjaannya, kemudian durasi mengerjakan soal ujian, bahkan di sini ada trust score dalam persen. Untuk melihat hasil pengawasan si autoproctor secara lebih rinci, teman-teman pilih view pada proctoring ini. Teman-teman klik, muncul tab baru yang berisikan rincian seperti ini. Bahkan device apa yang digunakan oleh peserta didik di sini terlihat. Nah, di sini terlihat switch tab yang tidak sengaja tadi ya, switching tab yang tidak sengaja. Di sini terlihat dan terekam.
kemudian noise atau suara-suara sekitar peserta itu terlihat. Bahkan ini ada foto random, yaitu multiple face detect. Terlihat bahwa peserta didik ini tidak sama wajahnya dari yang terdetek pertama kali. Jadi seperti ini teman-teman hasil pengawasan si autoproktor. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah setting pengoptimalan Google Form yang dibantu oleh add-on autoproktor agar menyerupai UBKD. Aplikasi ini bisa menjadi salah satu inovasi metode ujian daring yang lebih terawasi secara ketat. Penggunaan aplikasi ini dapat mengawasi dan membatasi pergerakan peserta didik untuk berbuat curang pada saat ujian, sehingga besar harapan nanti hasil ujian yang diperoleh peserta didik jauh lebih berintegritas dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan tutorial ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat.